Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novita Wulansari, jurusan Agroteknologi B, Fakultas Pertanian, Perikanan, dan Biologi. Baiklah, saya di sini ingin melakukan uji parametrik korelasi dan regresi dengan uji asumsi parametrik, normalitas, dan linearitas. Saya di sini mengambil referensi dari internet yang linknya saya cantumkan di bawah ini. Baiklah, langsung saja kita ke tutorialnya. Analisis korelasi dan regresi. Tujuan analisis korelasi adalah ingin mengetahui apakah ada hubungan antara dua variabel atau lebih. Sedangkan tujuan analisis regresi adalah untuk memprediksi seberapa jauh pengaruh yang ada tersebut atau yang telah dianalisis melalui analisis korelasi. Misalnya dengan analisis korelasi, ingin diketahui apakah ada hubungan antara terjadinya perang antar negara dengan kegiatan perlombaan senjata arms races. Bila melalui analisis korelasi terbukti bahwa ada hubungan di antara kedua variabel tersebut, maka analisis regresi akan memperkirakan jika jumlah senjata dinaikkan sekian ribu jumlahnya, maka kondisi konflik antar negara akan seperti apa terjadinya. Mungkin juga ada yang bertanya, dan kebetulan sudah mengenal alat analisis statistika lainnya, yaitu uji T dan uji F atau ANOVA. Apa bedanya antara uji T dan ANOVA dengan analisis korelasi atau regresi? Perbedaannya adalah, bila uji T dan ANOVA menguji ada tidaknya perbedaan dua sampel atau lebih, maka analisis regresi menguji ada tidaknya hubungan dua variabel atau lebih. Baiklah, di sini contoh yang saya ambil dari internet itu menghitung korelasi antara pengetahuan tentang kewarganegaraan tentang partisipasi politik seseorang. Sebelum kita memulai analisis, kita perhatikan dulu apakah data yang akan kita peroleh berskala nominal, ordinal, interval, atau rasio. Sebab perlakuan data setiap data akan berbeda-beda. Ketika kita akan melakukan analisis korelasi untuk data yang berskala interval atau rasio bersifat kuantitatif atau parametrik. Tipe analisis yang digunakan adalah Pearson correlation. Sedangkan yang berskala ordinal kita gunakan Spearman correlation. Selanjutnya kita kembali ke contoh kasusnya. Ada dua variabel, yaitu pengetahuan kewarganegaraan dan tingkat partisipasi politik. Umumnya belum memiliki standar yang baku dalam skala nilainya. Biasanya untuk mendapatkan nilai-nilai bagi variabel-variabel tersebut, kita terlebih dahulu melakukan pengukuran kepada sejumlah responden mengenai tingkat pengetahuannya tentang kewarganegaraan dan tingkat partisipasi politiknya. Biasanya kita akan menyebarkan angket yang berisi sejumlah daftar pertanyaan atau pernyataan yang akan mengukur sejauh mana level pengetahuan kewarganegaraannya dan tingkat partisipasi politiknya. Baik level pengetahuan kewarganegaraan dan tingkat partisipasi politik keduanya merupakan konsep yang berkaitan dengan perilaku seorang manusia. Seperti telah diulas dalam modul sebelumnya, para peneliti ilmu sosial umumnya menggunakan skala Likert guna mengukur persepsi atau perilaku sosial. Maka biasanya data yang akan kita dapatkan dari hasil survei atau penyebaran angket yang mengukur tingkat pengetahuan kewarganegaraan seseorang dan tingkat partisipasi politiknya akan berskala ordinal. Misalkan, untuk mengukur pengetahuan seseorang dibuatkan instrumen yang terdiri atas 6 butir pertanyaan guna mengukur pengetahuannya tentang kewarganegaraan yang diberikan kepada 5 orang responden, yaitu A, B, C, dan E. Dari 5 orang responden yang akan memiliki jawaban akhir atas angket yang diberikan sebagai berikut. Kita buka Microsoft Excel-nya ya. Baiklah, di sini ada tabel akhir dari
angket yang sudah disebarkan. Baik, kita akan menguji normalitas terlebih dahulu pada data ini. Pertama-tama kita kopikan datanya ke dalam SPSS. Kita copy. Lalu paste. Kita ke variabel view. Variabelnya kita ubah. Yang pertama kita ubah menjadi citizenship. Yang kedua kita ubah menjadi participation. Untuk desimalnya kita biarkan saja. Kita kembali ke data view. Untuk menguji normalitas, kita klik Analyze. Pada descriptive statistik, Explore. Kedua data ini kita pindahkan ke dependent list. Pada plots, pada tabel normality plus retestnya ini kita centang, box plotnya kita non, deskriptifnya stem and left, dan histogramnya kita klik. Continue, options, continue. Pada displaynya kita pilih bold. Kita klik OK. Kita lihat di test of normality-nya. Pada citizenship, signifikansinya pada Kolmogorov Smirnov itu 0,200A. Participation-nya signifikansinya 0,200. Pada citizenship, Shapiro-Wilk-nya 0,656, participation signifikansinya 0,967. Pada tes normalitas ini sudah terlihat bahwa signifikansi pada citizenship dan participation sudah lebih dari 0,5, yaitu 0,656 dan 0,967, membuktikan bahwa data tersebut normal. Selanjutnya kita akan tes linearitasnya. Kita kembali ke data tadi. Selanjutnya kita akan uji linearitas pada data ini. Kita klik Analyze, Compare Means. Pada citizenship-nya ini kita pindah ke independent list. Yang participation-nya ini kita pindah ke dependent list. Ke options. Ini test for linearity-nya kita centang, continue, dan OK. Kita lihat pada ANOVA table-nya. Kita lihat pada deviation from linearity. Signifikansinya berjumlah 0,900. Ini membuktikan bahwa data kita itu linear, karena syarat dari linear data itu adalah signifikansinya lebih dari 0,05.
Sedangkan pada deviation from linearity ini signifikansinya 0,900 yang membuktikan bahwa data kita ini linear. Baiklah, selanjutnya kita akan menguji korelasi dan regresi untuk data tersebut. Kita akan menguji korelasi pada data ini. Jika sudah nampak di SPSS begini, kita untuk menguji korelasinya kita klik analyze. Pada analyze kita pilih submenu correlate, klik correlate. Kemudian kedua tabel ini kita pindahkan ke sini. Pada correlation coefficient-nya kita klik person, test of signifikansinya to tailored. Kemudian klik tombol options. Pada menu missing values, pilih exclude cases pairwise. Selanjutnya continue. Klik OK. Baiklah, kita akan menganalisis outputnya. Di sini arti angka dari korelasi, lihat percent correlation. Ada dua hal dalam penafsiran korelasi, yaitu tanda positif atau negatif yang berhubungan dengan arah korelasi, serta kuat tidaknya korelasi. Korelasi antara citizenship dengan participation didapat angka positif 0,969. Tanda positif disertakan karena tidak ada tanda negatif pada output, jadi otomatis positif. Hal ini berarti arah korelasi positif, artinya semakin tinggi tingkat pengetahuan kewarganegaraan seseorang, maka partisipasi politiknya cenderung semakin besar. Demikian pula sebaliknya. Besaran korelasi 0,969 yang lebih besar dari 0,5 berarti tingkat pengetahuan kewarganegaraan seseorang berkorelasi kuat dengan partisipasi politiknya. Kita ke signifikansi hasil korelasi. Kita lihat pada signifikansi to tailored. Bila kita hendak merumuskan hipotesis bahwa ada dua variabel, yaitu tingkat pengetahuan kewarganegaraan seseorang dengan partisipasi politiknya memiliki hubungan korelasi, maka secara statistik dapat dinyatakan sebagai berikut. Kita lihat pada catatan kita, analisis output. H0, tidak ada hubungan atau korelasi antara dua variabel. HI, ada hubungan atau korelasi antara dua variabel. Maka bila kita ingin menguji hipotesis ini, kita misalnya dapat menguji dengan melakukan uji dua sisi. Dasar pengambilan keputusannya adalah dengan dasar probabilitas sebagai berikut.
Jika probabilitas lebih dari 0,05 atau 0,01, maka HO diterima. Jika probabilitas kurang dari 0,05 atau 0,01, maka HO ditolak. Dengan catatan 0,05 atau 0,01 adalah tergantung pilihan kita. Keputusan pada contoh kasus yang kita miliki pada keterangan signifikansi two-tailed diperoleh angka probabilitasnya 0,07. Maka kedua variabel tersebut memang secara nyata berkorelasi. Hal ini bisa dilihat juga dari adanya tanda bintang-bintang pada angka korelasi. Ini bintang-bintangnya. Selanjutnya, kita kembali ke SPSS. Kita akan melakukan korelasi parsial. Kadang-kadang dalam suatu penelitian kita perlu menambahkan lagi satu variabel yang berfungsi sebagai pengontrol dari dua variabel yang telah berkorelasi terlebih dahulu. Misalnya pada contoh yang sebelumnya, bila kita ingin menghitung korelasi parsial antara tingkat pengetahuan kewarganegaraan seseorang dengan perilaku demokratisnya, di mana partisipasi politik menjadi variabel kontrol. Karena ketiga variabel bersifat kuantitatif, maka tipe analisis korelasi yang digunakan adalah Pearson. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan korelasi parsial. Pada data ini kita tambahkan lagi di sini untuk variabel yang mewakili tingkat perilaku demokrasi seseorang. Kita buka Excel dan saya sudah menulis datanya di sini. Kita copy, lalu paste. Variabel view kita ubah di sini menjadi demokrasi. Kita ke data view. Nah, di sini sudah tertera datanya. Kita klik analyze, lalu correlate, divariate. Kita pindahkan. Ini sebenarnya sebelumnya dari sini kita pindahkan semuanya ke variables. Ada options. Oke, continue. Kita klik OK. Lalu kita kembali ke SPSS tadi untuk menguji korelasi parsialnya. Ini sebelumnya dari sini. Agar tidak salah paham, kita citizenship-nya kita pindah ke sini, demokrasinya kita pindah ke sini. Karena participation-nya ini sebagai variabel pengontrol, kita pindahkan participation-nya ke controlling. Ada options. Oke, continue dan klik OK. Kita lihat pada hasil outputnya, pada hasil output ada dua bagian, ini dan ini. Yang pertama adalah analisis korelasi Pearson bivariat antara tiga variabel, yaitu citizenship, participation, dan demokrasi.
Sedangkan bagian kedua, analisis korelasi antara citizenship dan demokrasi, di mana participation menjadi variabel pengontrolnya. Bila dibandingkan, terlihat bahwa angka korelasi antara citizenship dengan demokrasi menggunakan variabel pengontrol nilainya menjadi turun, yaitu dari 0,968 menjadi 0,397, sedangkan tandanya masih positif. Hal ini berarti bahwa dengan memperhitungkan besarnya tingkat partisipasi politik seseorang, masih ada korelasi positif antara tingkat pengetahuan kewarganegaraan dengan perilaku demokratisnya, sehingga semakin tinggi tingkat partisipasi politik seseorang, dan jika perilaku demokrasinya pun meningkat, maka ada kecenderungan partisipasi politik orang tersebut akan semakin meningkat. Demikian pula sebaliknya. Baiklah, selanjutnya kita akan uji regresi. Kita kembali ke SPSS. Kita selanjutnya akan melakukan analisis regresi. Kita telah berlatih menggunakan analisis korelasi dengan SPSS. Selanjutnya kita akan berlatih untuk menggunakan analisis regresi. Tujuan dari analisis regresi adalah untuk memprediksi besar variabel terikat atau dependent variabel dengan menggunakan variabel bebas, independent variabel, yang sudah diketahui besarnya. Baiklah, selanjutnya kita akan menguji regresi. Kita menggunakan data yang sama. Yang pertama, kita klik Analyze, Regression, lalu Linear. Untuk pengisiannya, pada variabel terikat participation, kita pindah ke dependent. Untuk independennya kita pilih citizenship dan demokrasi. Pada metode kita pilih enter, abaikan bagian yang lain. Kita klik OK. Kita analisis outputnya. Pada model summary ini, bagian ini menggambarkan derajat keeratan hubungan antar variabel. Angka R sebesar 0,982A menunjukkan bahwa korelasi atau hubungan antara participation dengan kedua variabel independennya adalah kuat karena besarnya lebih dari 0,5. Angka R-square atau koefisien determinasi adalah 0,963. Berasal dari 0,982 dikali 0,982. Ini artinya bahwa 0,963 atau yang sama dengan 96,3% variasi dari participation dapat dijelaskan oleh variasi dari kedua variabel independen, yaitu demokrasi dan citizenship. Sedangkan sisanya 100 dikurang 96,3 sama dengan 0,7 atau 7%, dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain.
Untuk variabel independen lebih dari 2, sebaiknya digunakan adjusted R-square yang pada latihan ini kita lihat nilainya 0,927. Pada bagian ini nilainya 0,85442 menggambarkan tingkat ketepatan prediksi regresi, di mana semakin kecilnya angka maka semakin baik prediksinya. Pada bagian ini menggambarkan tingkat signifikansi dari uji ANOVA atau F-test didapat F hitung 26,396 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,037. Karena probabilitas atau tingkat signifikansinya ini lebih kecil daripada 0,5, maka model regresi ini bisa dipakai untuk memprediksi tingkat partisipasi politik seseorang. Dengan kata lain, tingkat pengetahuan kewarganegaraan seseorang dan tingkat perilaku demokratisnya secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat partisipasi politiknya. Pada tabel koefisien. Pada tabel koefisien, bagian ini menggambarkan seberapa besar koefisien regresinya. Persamaan regresi yang diperoleh ada participation negatif 2,300 ditambah 0,411, citizenship ditambah 0,768 demokrasi, konstanta sebesar negatif 2,30 menyatakan bahwa jika seseorang tidak memiliki pengetahuan kewarganegaraan dan perilaku demokratis maka partisipasi politiknya negatif 2,30. Secara kualitatif tentu tidak ada perilaku minus atau negatif. Mungkin dapat diinterpretasikan dalam konteks budaya politik. Hal itu adalah budaya atau apatis. Jangan lupa juga bahwa secara nyata ketiga variabel itu berskala ordinal, tidak memiliki angka 0. Sini memiliki angka 0 seperti dalam batasan skala interval. Koefisien regresinya 0,411 menunjukkan bahwa setiap pengetahuan kewarganegaraan seseorang bertambah positif 1 poin, maka partisipasi politiknya akan bertambah 0,411 poin. Koefisien regresinya 0,768 menunjukkan bahwa setiap tingkat perilaku demokratis seseorang bertambah positif 1 poin, maka partisipasi politiknya akan bertambah juga sebesar 0,768. Sedangkan uji T digunakan untuk menguji signifikansi konstanta dan setiap variabel independen. Kita kembali untuk melihat kesimpulannya. Hipotesis yang dibangun adalah sebagai berikut. HO sama dengan koefisien regresi tidak signifikan. HI sama dengan koefisien regresi signifikan. Pengambilan keputusan atau berdasarkan probabilitas lihat kolom signifikansi adalah sebagai berikut. Jika signifikansi lebih dari 0,05 maka HO diterima. Jika signifikansi kurang dari 0,05 maka HO ditolak dan HI diterima. Terlihat bahwa pada kolom signifikansi untuk ketiga variabel tersebut
pada variabel ini konstanta 0,453, citizenship 0,57, dan demokrasi 0,361. Di sini terlihat signifikansinya. Maka pada ketiga variabel tersebut mempunyai angka signifikansi lebih dari 0,05. Dengan demikian, HO diterima, atau dengan kata lain, kedua variabel tersebut tidak cukup signifikan mempengaruhi tingkat partisipasi politik seseorang. Dari ini, baiklah, kejadian yang kita analisis itu mungkin disebabkan karena data-data yang ada memang menunjukkan hal tersebut. Terima kasih telah menonton video ini. Bila ada salah kata, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.